Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sendiri Merina Rosori Jamba bersama partner saya Umi Hasana akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Keakuratan Hasil Penerjemahan Teks Sastra Menggunakan ChatGPT Generative Retraining Transformer. Ya, sebagaimana kita ketahui, keakuratan penerjemahan menggunakan ChatGPT perlu dipertanyakan. Dengan asal menyalin penerjemahan tanpa memeriksanya akan mempengaruhi kualitas penerjemahan. Nah, oleh karena itu penelitian ini akan membahas keakuratan hasil penerjemahan teks sastra menggunakan ChatGPT. Adapun penelitian terdahulu yang kami lakukan cenderung melakukan penelitian dalam 3 aspek bahasa, yaitu ada aspek bahasa Arab, ada penelitian Arifatun dan Jumatulaini, kemudian ada Sobari 2020. Kemudian ada bahasa Jerman. Bahasa Jerman yang diteliti oleh Sudarmaji dan kawan-kawan. Yang ketiga ada menggunakan bahasa Jepang. Untuk tujuan penelitian, maka tujuan dari penelitian kami ialah mendeskripsikan tingkat keakuratan ChatGPT dalam menerjemahkan teks berbahasa Arab, khususnya sastra ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan analisis kesalahan bahasa dan penggunaan strategi pemadanan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori penerjemahan. Sebagaimana kita ketahui, penerjemahan adalah upaya memproduksi kembali makna dalam bahasa sumber ke bentuk bahasa sasaran. Nah, di sini Peter Newmark mengemukakan 8 jenis penerjemahan, yaitu ada terjemahan harfiah, terjemahan setia, terjemahan semantik, terjemahan adaptasi, terjemahan bebas, terjemahan idiomatik, dan terjemahan komunikatif. Kemudian, Peter Newmark juga mengemukakan beberapa kesalahan dalam penerjemahan. Yang pertama ada kesalahan mengartikan kata, frasa, atau klausa. Yang kedua, kesalahan mengalihkan bentuk-bentuk idiom dan kolokasi. Yang ketiga, Peter Newmark juga mengemukakan bahwa kesalahan mengalihkan pronomina. Kemudian teori ini yang akan kami gunakan untuk menganalisis bahasa yang telah diterjemahkan dari novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ahmad Syafi'i. Kemudian ada metode penelitian. Kami dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif. Data bersumber dari salah satu paragraf dalam novel Cantik Itu Luka versi Arab yang berjudul Al-Jamalu Jurhun yang diterjemahkan oleh Ahmad Syafi'i. Teknik pengumpulan data kami menggunakan teknik baca dan catat, kemudian teknik analisis data menggunakan model Myers dan Huberman. Yakni ada 3 teknik. Yang pertama teknik reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah membuka pemaparan hasil penelitian kami. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Seperti yang telah dijelaskan pada laman sebelumnya terkait metode penelitian, kami menggunakan novel Cantik Itu Luka versi bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Ahmad Syafi'i. Lantas kami menerjemahkannya ke bahasa Indonesia menggunakan ChatGPT. Nah, untuk memvalidasi data tersebut, kami menggunakan versi asli dari novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan untuk memastikan apakah kira-kira hasil terjemahan dari ChatGPT tersebut benar atau tidak seperti itu. Jadi yang bisa diperhatikan terdapat pada tabel di slide ya ini kami mengklasifikasikan hasil terjemahan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada terjemahan akurat dan yang kedua adalah penerjemahan kurang akurat dan yang terakhir adalah penerjemahan tidak akurat. Nah, jadi yang akan kami paparkan pertama kali adalah penerjemahan yang akurat. Seperti yang dapat dilihat pada layar, terdapat 7 data yang dari 10 data yang kami kumpulkan, kami menggunakan satu paragraf dari novel Cantik Itu Luka versi bahasa Arab yang kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang mana data tersebut kami hasilkan 7 dari 10 data adalah penerjemahan akurat. Mengapa?
sebuah data tersebut ataupun hasil terjemahan akan dikatakan sebagai hasil yang akurat. Nah, karena hasil penerjemahan ini masih dapat menyampaikan makna ingin oleh em, kalimat dalam bahasa sumber setelah diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Jadi tidak ada perubahan atau distorsi makna setelah dilakukan adanya penerjemahan. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel di layar, data pertama yaitu kalimat pertama berbunyi fi asri utlah usbu'iyah min maris. Nah, hasil terjemahan yang kami dapat dari ChatGPT berbunyi pada era liburan akhir pekan di bulan Maret. Nah, setelah kita analisis menggunakan strategi pemadanan, ternyata penerjemahan pada kalimat ini menggunakan strategi penerjemahan secara harfiah. Nah, jadi bisa dilihat bahwasanya penerjemahan ini diambil kata per kata secara harfiah, dan juga bisa dilihat bahwasanya terdapat kesesuaian antara bahasa Arabnya dan hasil terjemahan oleh ChatGPT. Nah, selanjutnya kita melakukan validasi dengan versi novel Cantik Itu Luka yang berbahasa Indonesia, dan ternyata memang benar terjemahan fi asri utlah usbu'iyah min maris adalah pada era liburan akhir pekan di bulan Maret. Disimpulkan bahwasanya data pertama telah divalidasi kebenarannya dan dapat dikategorikan sebagai hasil terjemahan yang akurat. Lantas begitu pula pada data yang kedua yang berbunyi wa ba'da mautiha bi ihda wa isrina sanah nahadat Dewi Ayu min qabriha. Nah, ini setelah diterjemahkan menggunakan ChatGPT menghasilkan terjemahan yang berbunyi setelah meninggal selama 21 tahun Dewi Ayu bangkit dari kuburnya. Nah, jika diamati penerjemahan ini beda, bukan menggunakan penerjemahan harfiah melainkan penerjemahan transposisi yang mana terdapat perbedaan fungsi gramatikal dalam hasil terjemahannya. Yang mana yang mana terdapat beberapa perbedaan gramatikal yang awalnya dari bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Namun meski demikian, hal tersebut tidak mengubah ataupun merusak makna yang ingin disampaikan. Nah, jadi tetap bisa dikatakan sebagai hasil penerjemahan yang akurat ketika tidak ada distorsi makna yang terjadi setelah dilakukan penerjemahan. Nah, begitu pula dengan juga dapat diberikan hasil penerjemahan karena setelah diterjemahkan oleh ChatGPT, makna yang ingin disampaikan pada teks sumber masih bisa ditangkap dan bisa disampaikan secara baik seperti itu. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya ada hasil terkait terjemahan yang kurang akurat. Nah, jadi kenapa sih kok bisa hasil penerjemahan itu dikategorikan sebagai terjemahan yang kurang akurat? Jadi bisa dikategorikan demikian karena secara umum memang hasil penerjemahan tersebut telah menyampaikan makna yang ingin disampaikan dari teks sumber. Namun, terdapat beberapa kata ataupun kunci-kunci yang luput untuk ikut diterjemahkan. Nah, jadi kami membawa contohnya pada data yang ini, satu data ini yang versi berbahasa Arabnya berbunyi warta'at harafuha al-arba'ah wa madat tajri baina syawahid wal al-kubur al-hajariyah wal khasyiyah ka'annama nadafat bainaha namar. Nah, jadi hasil terjemahan dari ChatGPT adalah 4 ekor kambingnya terkejut dan berlari di antara nisan batu dan kayu seolah-olah mereka sedang dikejar. Nah, jika kalian jeli, kalian bisa memperhatikan bahwasanya ada kesalahan yang benar-benar nampak di sana. Ada kata namar yang tidak ikut diterjemahkan ataupun luput dibawa oleh ChatGPT. Padahal dalam versi aslinya, dalam novel berbahasa Indonesia milik Eka Kurniawan, novel Cantik Itu Luka, arti sebenarnya itu seperti ini. Aslinya itu berbunyi 4 ekor kambingnya terkejut dan keempat dombanya lari di antara batu dan kayu nisan tanpa arah bagaikan seekor macan yang dilempar ke tengah-tengah mereka. Nah, jadi memang ada kata macan atau namar yang luput diterjemahkan oleh ChatGPT. Namun meski demikian, pesan yang ingin disampaikan dari bahasa sumber tetap tersampaikan. Namun hanya ada satu poin kecil yang luput. Nah, oleh karena itu, hasil penerjemahan pada bagian ini ataupun pada data ini dikatakan kurang akurat karena meninggalkan satu poin penting tidak dibawa pada bahasa sasarannya seperti itu.
Nah, yang terakhir ada penerjemahan yang tidak akurat. Kenapa sih penerjemahan tersebut dikatakan tidak akurat? Otomatis karena terdapat distorsi makna yang tidak mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh teks sumber ketika diterjemahkan ke bahasa sasaran. Nah, ini terjadi pada dua data dari 10 data yang kami kumpulkan. Yang pertama adalah pada data yang berbunyi fabala fisir walihi al-qasir wa Nah, hasil penerjemahan milik ChatGPT yaitu mengenakan celana pendeknya dan berteriak. Padahal jelas-jelas di sana ada kata fabala. Fabala yang mana artinya dalam uh, versi original milik Eka Kurniawan, novel Cantik Itu Luka, ada kalimat yang berbunyi kencing di celana pendeknya sebelum ia melonglong. Nah, ini benar-benar luput diterjemahkan oleh ChatGPT. Jadi kata fabala tidak diterjemahkan dengan baik sehingga menghilangkan makna yang ingin disampaikan oleh si penulis ketika dia diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dia yang menyebabkan data ini dikategorikan sebagai data yang tidak akurat. Karena memang benar-benar pesan yang ingin disampaikan itu tidak sampai. Lantas pada data selanjutnya, lakinnal jami'a kanu ya'lamuna annahu khabara Dewi Ayu allati tuwfiyat 'anil isnatain wa khamsina sanah. Nah, hasil terjemahan dari ChatGPT yaitu berbunyi, tetapi semua orang tahu itu adalah kuburan Dewi Ayu yang meninggal 25 tahun lalu. Nah, jika kita lihat dari versi bahasa Arabnya, seharusnya bukan 25 tahun lalu, akan tetapi 52 tahun lalu. Nah, jadi penerjemahan angkanya yang salah dan luput diterjemahkan oleh ChatGPT. Nah, ini benar-benar menghilangkan makna. Bukan sekadar menghilangkan makna, namun seakan-akan menyesatkan. Artinya berubah setelah diterjemahkan oleh ChatGPT. Dan ini yang menyebabkan data yang ini tuh dikategorikan sebagai data penerjemahan yang tidak akurat. Nah, demikian dari penelitian yang telah kami lakukan, dari 10 data yang kami analisis, kami menemukan 7 data dapat dikategorikan sebagai data yang akurat, data hasil penerjemahan yang akurat, satu data dikategorikan sebagai data yang kurang akurat, dan 2 data dikategorikan sebagai data yang tidak akurat. Maka, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa sebenarnya penelitian ataupun penerjemahan menggunakan ChatGPT bisa dikatakan cukup akurat hingga mencapai 70% keakuratannya. Meski demikian, masih ada sekitar 30% keraguan ataupun distorsi makna yang bisa jadi terjadi ketika kita menerjemahkan menggunakan ChatGPT. Mungkin sekian pemaparan penelitian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.